Kisah perseteruan Vicky Prasetyo dan sang mantan istri Angel Elga kini memasuki babak akhir. Pada hari Selasa kemarin, Vicky Prasetyo resmi ditahan oleh pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Angel Elga beberapa waktu yang lalu. Bang Vicky siap buat hari ini bang? Iya, Aman bang buat hari ini bang? insya Allah. Iya, oke mundur guys, mundur. Tuh dapat tugasnya tuh, ya. Apa? Bang Vicky, oke sama hasilnya nanti. Baru datang ke di panggilan ketiga. Enggak sih, optimis lah. Insya Allah. Tak lama berselang setelah dirinya sampai di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pria yang terkenal dengan jargonnya kontroversi hati ini resmi digelandang pihak kejaksaan untuk langsung dijebloskan ke dalam rumah tahanan Salemba. Tanpa menjawab sepatah kata pun pertanyaan yang diberondong oleh para awak media, Vicky Prasetyo langsung masuk ke dalam mobil kejaksaan sambil meminta sang adik untuk menjaga anak-anaknya. Jadi hasilnya gimana Bang Vicky? Hasilnya ditahan atau? Ditahan atau? Kita dulu ya. Nanti kita jelasin, Sakit hati nggak? Jadi ini kemana nih? Kita jelasin. Ini kemana nih? Ditahan. Gimana nih Bang? Coba bang statementnya dikit bang. Bang Vicky dikit dong. Izin jalan ya. Nanti kita terangin, nanti kita Jalan terangin. ya. Oke, izin jalan. Wah, Bang Vicky. Oke, izin jalan ya. Oke. Bang Vicky sedih nggak, Bang Vicky? Awas. Izin jalan ya. Gimana, Mbak? Ini ingat ini. Minta doanya ya. Minta doanya. Tapi gimana, sedih nggak? Bukan tanpa sebab pria yang terkenal akan keplayboyannya ini ditahan. Menurut Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Andi Ardani, penahanan Vicky Prasetyo ini dilakukan karena takut Vicky Prasetyo melarikan diri. Oh, bukan ditangkap ya? Ditahan penahanan. Ya, jadi Vicky Prasetyo ini hari ini yang bersangkutan dilakukan pelimpahan tahap 2 dari penyidik ke penuntut umum. Dan dari tim penuntut umum melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan selama nanti masa persidangan. Alasan penahanan. Ada beberapa hal, salah satunya ya yang bersangkutan takut melarikan diri, yang pertama, kemudian ada menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi-saksi. Ini hanya untuk mempercepat proses ini. Menanggapi penahanan yang dilakukan kepada Vicky, sang kuasa hukum Ramdan Alamsyah mengatakan jika pihak Vicky Prasetyo tidak akan melakukan protes terkait dengan penahanan ini. Yang pertama, untuk tahap penuntutan di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, pihak kejaksaan melakukan kewenangannya untuk melakukan penahanan. Kami tidak melakukan protes terhadap kewenangan kejaksaan, tapi kami melihat ada sesuatu yang memang harus kita luruskan. Ketika seorang suami memergoki seorang istri berada di dalam satu kamar bersama laki-laki lain, alangkah sangat menyakitkan bagi kami kaum laki-laki tentunya. Malah seorang suami yang hari ini menjadi seorang pesakitan, ditahan dan diproses di pengadilan. Di mana letak keadilan? Ketika memang keadilan hanya diterapkan dengan kacamata kuda, tanpa melihat adab, norma kesusilaan, norma budaya kita, apa yang berlaku di masyarakat, ini
kami menjadi sangat prihatin dengan kejadian seperti ini. Meskipun terkejut dengan penahanan Vicky kemarin, namun Raffi mengatakan jika dirinya sudah mengetahui bahwa Vicky dipanggil oleh pihak kepolisian sejak minggu kemarin ketika tengah membuat konten bersama. Dia jadi seminggu sebelum Vicky. Jadi waktu itu minggu kemarin dia tuh ke rumah gue hari Kamis atau hari Minggu lalu deh. Ke rumah gue, yuk bikin ini yuk. Gue tuh lagi sumpek nih, dia bilang. Yaudah lu ke rumah gue aja, pas sampai rumah gue. Bikin konten apa deh, Vic? Ngobrol-ngobrol aja deh, gue bilang gitu. Yaudah bikin podcast sama dia iseng-iseng, tadi lagi ketawa-ketawa, tapi mukanya dia memang di Oke Bos sudah hampir 3 mingguan tuh dia mukanya udah suntuk. Iya, maksudnya kadang ngelamun dia gitu kan. Sama gue juga jarang cerita, pas kemarin aja tuh pas ke rumah gue. Tiba-tiba pas dia ke rumah gue dia ngasih pas lagi podcast nih lagi tiba-tiba pembahasannya tuh jadi serius. Terus tiba-tiba dia ngasih gue surat. Mungkin dia kayak terbawa. Itu podcastnya jam 1:30 malam, jadi mungkin terbawa kali. Dia kasih gue surat. Ini gue dipanggil katanya sama kepolisian. Kayaknya bilang, gue kan bilang ke dia kan, ini curhatan lu. Kalau kemarin gue tahan-tahan dulu, kan gue juga nggak enak kan, itu kan curhatan Vicky kan. Terus tadi pas dia ngomong gitu, sebelum itu dia kan sempat telepon gue jam 3:30 tuh. Bos nggak apa-apa kalau bro nggak apa-apa kalau memang curhatan gue mau lu naikin nggak apa-apa biar orang-orang tahu isi hati gue, dia bilang gitu. Ya udah deh nggak apa-apa. Tapi tadi ya udah Vicky-nya nggak bisa dihubungin lagi. Tadi jam 4:30 gitu udah. 4:30 jam 5 udah nggak bisa dihubungi. Betul saja, curahan hati seorang Vicky Prasetyo minggu lalu pun kini menjadi kenyataan. Beberapa saat sebelum ia digiring ke rumah tahanan, Vicky pun sempat mengabarkan Raffi Ahmad melalui jejaring berbagi pesan dan menitipkan anak-anaknya kepada sang sahabat. Makasih ya John sebelumnya, titip anak-anak gue aja, gue segera mau dieksekusi ke lapas. Mungkin kalau nggak lapas, Rutan Cipinang, Salemba. Salam ya John, tetap semangat. Terima kasih atas kebaikan selama ini John. Titip anak-anak, thank you. Assalamualaikum. Tapi yang pasti amanahnya Vicky kan bukan kekerjaan sih, dia lebih ke anak-anaknya, bahwa tolong dijaga anak-anaknya, itu aja sih. Dan gimana tuh kalau dapat amanat itu? Ya gue udah bilang sama Vicky, udah Vick, sama adiknya Bella ataupun siapa kalau ada apa-apa ya gue kabarin. Gue kan nggak tahu nih, belum bisa dijenguk kan baru hari ini kan, tadi nih baru tadi sore. Iya baru sore. Akan lihat lagi nggak nanti ya? Hah? Akan jenguk aja. Ya pasti aku akan kesana. Iya tadi dikirimin, dia kasihan sih. Tapi ya pasti dia tuh orangnya kuat, pasti dia bisa lewatin ini. Gue doain buat Vicky pasti bisa lewat. Ya, karir seorang Vicky Prasetyo yang tengah di atas angin kini harus terhenti lantaran kasus hukum yang menyandung laju karirnya. Apalagi saat diwawancara beberapa waktu yang lalu, diakui Vicky jika dirinya baru merasakan berada di titik kesuksesan seperti sekarang ini. Ya mungkin kan Raffi udah settle ya dengan apa yang dia perjuangkan dari beberapa belas tahun, puluh tahun kemarin, beberapa tahun karir dia. Lalu aku kan baru, alhamdulillah baru merasakan di sisi ini gitu loh. Yang aku lihat sih kayak Allah memastikan rezeki di karir aku ini, kayak aku baru ngerasain sampai punya budget yang sekian gitu loh. Waduh fantastis banget ya gitu. Akhirnya dipercaya sama program, sama station bisa sebesar itu gitu loh. Terus ada produk-produk juga, setiap syuting alhamdulillah ada bill-in ataupun ada sponsor gitu-gitu sih. Ya alhamdulillah lah, pasti program-program ya makin bertambah, makin ada lagi gitu. Dan kita menjalankan. Alhamdulillah mungkin dari kayak budget per episode sekian, terus dengan berapa program mungkin orang menghitungnya begitu gitu. Ya alhamdulillah memang ya Allah memberikan rezeki itu untuk aku, untuk manajemen, untuk keluarga dan semuanya. Berarti mencapai umur itu ya? Ya alhamdulillah sebulannya adalah tercapai itu insya Allah. Ini sih ya pasti dari ya syuting kita sehari-hari di program-program.
kan ada memiliki beberapa program pagi, siang di stasiun ini, stasiun sebelah, stasiun mana aja gitu loh. Terus juga sama production house, PH kan lumayan penghasilannya. Ya, Vicky Prasetyo memang dikenal sebagai seorang playboy yang mengaku pernah menikah sebanyak 24 kali. Namun tak sedikit pula dari kisah cinta itu berujung di kantor polisi. Menilik jauh ke belakang pada tahun 2013, pria 36 tahun ini pernah diringkus pihak berwajib setelah dirinya diduga memalsukan surat tanah senilai 1 miliar rupiah dan divonis 1 tahun 6 bulan kurungan penjara. Kita respon aja. Ada berapa bulan? Berapa tahun? Tahun 2006 ini perkaranya asosiasi. Ada berapa jam tadi di dalam? Kasus sampai pergi? Enggak. Saya nggak pernah kabur, saya kooperatif kok. Nggak pernah kabur kok 2006. Dia juga pernah Perkara LP-nya mas. Perkara LP-nya dulu. Dia juga pernah pertanyaan tadi. Bener nggak tapi pemalsuan itu? Maka jam 9 pagi tim bergerak dan sasarannya di lawan ini. Setelah secara kooperatif pada waktu dia terpidana mau keluar dan sudah naik mobil di stop, sangat kooperatif terhadap yang kasusnya. Dia melakukan menggunakan surat palsu 263 ayat 2 vonis 1 tahun 6 bulan. Bukan pemalsuan, yang mempergunakan surat palsu di mana ada sengketa tanah di kasus tanah ini yang sudah digunakan oleh satu pihak yang dia mendekati seolah-olah dia akan mediasi lah. Disitulah entah mana dia ada surat palsu dia gunakan kepada sebuah pihak sehingga dia menerima imbalan secara berapa kali, kalau nggak salah itu 2 kali, 3 kali sebesar 150 juta. Pada tahun 2019, Vicky juga berurusan dengan pihak kepolisian setelah sang mantan istri Vivi Paris melaporkan Vicky dengan dugaan penggelapan mobil mewah seharga 800 juta rupiah untuk maju sebagai calon wakil wali kota Bekasi pada tahun 2017. Dan yang terbaru, perseteruannya dengan Angel Lelga membuat pria bernama asli Hendrianto ini harus berurusan dengan hukum setelah dirinya menggerebek rumah sang mantan istri pada medio tahun 2018 lalu.